Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, fa'qulu ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa nahsu khususan mu'allif hadzal kitab Syekh Izzuddin Abdul Aziz bin Abdul Salam As-Sulami. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum waj'al jannata maswahum wa ma'wahum wa bi barakatihim wa karomatihim iftah qulubana futuhal arifin iftah qulubana futuhal arifin lana wa lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-faslus tsaminu fis shaumi al-mutlaq. Pasal yang ke-9, pasal yang ke-8. Pasal yang ke-8 dalam kitab Maqasidus Shaum ini menjelaskan tentang puasa sunnah mutlak. Artinya mutlak, tidak terikat dengan waktu, tidak terikat dengan nama, kapan saja. Berbeda dengan misal puasa Syawal, puasa Arafah, puasa Tarwiyah, puasa Ayyamil Bid. Nah, itu kan terikat dengan waktu dan nama. Nah, kalau ini yang penting puasa, kapan saja, hari apa saja, itu yang penting, bukan di hari-hari yang bukan puasa. Nah, artinya bukan puasa itu tidak menerima puasa seperti ayam tasyrik, yaumul aidain, ataupun yaumul syak, itu kan. Lah, Allah berfirman was-shaimina was-shaimat dalam surat Al-Ahzab ayat 35. Ini Allah lagi memuji melalui ayat ini kepada orang-orang yang berpuasa, dan Allah menyediakan maghfirah dan pahala, yaitu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi siapa yang mau berpuasa mutlak, ya intinya puasa, ya, maka jaminannya adalah surganya Allah dan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan zakat itu bukan zakat, puasa itu adalah zakatul badan, ya, wasaumu zakatul badan, ay tuzakkihi wa tutahhiruhu wa tunaqqihi minal akhlaqir radi'ah tab'an wa syar'an. Artinya puasa itu mampu membersihkan badan dari hal-hal yang hina, dari hal-hal yang jelek, baik kejelekan secara watak maupun kejelekan secara syariat. Orang kalau sering puasa sunnah itu insya Allah hatinya akan menjadi lembut, wataknya akan menjadi baik. Begitu juga perbuatan-perbuatannya akan menjadi halus, baik, lembut, sesuai dengan syariat.
Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min 'abdin yasumu fi sabilillah illa ba'adallahu bidzalikal yaumi wajahu 'anil nari sab'ina kharifan. Kanjeng Nabi berkata, barang siapa yang puasa maka Allah akan menyelamatkan dari api neraka. Yaitu hikmah ataupun faidah daripada puasa sunnah. Ada cerita, waqalat Aisyah radhiyallahu anha kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu hatta naqula la yuftiru wa yuftiru hatta naqula la yasumu. Wa ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin qattu illa Ramadan. Di dulu Dewi Aisyah pernah melihat Rasulullah berpuasa dan melihat juga Kanjeng Nabi tidak puasa. Artinya begini, ya jangan ngoyo lah. Sebab kita ini hidup di dunia, tentu punya anak, punya istri, punya orang tua, punya tetangga, punya masyarakat, punya umat. Kita jangan puasa terus. Ya tapi kita juga jangan nggak puasa terus begitu. Jadi kalau Kanjeng Nabi itu kalau puasa ya total puasa, kalau nggak puasa ya total nggak puasa. Sebab mau tidak mau ya seperti tadi itu, ya kan kadang ada tetangga bangun rumah, kalau kitanya puasa lemes begitu, ya kan kita males. Gitu, bukannya mana, ibaratnya gak kuat lah, akan membahayakan diri. Jadi ya silakan berpuasa tapi jangan puasa terus. Silakan gak puasa tapi jangan gak puasa terus. Makanya kata Dewi Aisyah, Kanjeng Nabi itu puasanya tidak ada yang full 1 bulan kecuali bulan Ramadan. Itu membuktikan bahwa Kanjeng Nabi vertikal horizontalnya itu seimbang. Ya, artinya jiwa solehnya itu seimbang. Makanya ya itu tadi, kita ya hubungan dengan masyarakat oke, dengan Tuhan ya oke. Kadang orang kalau ketungkul disibukkan oleh puasa terus, itu kadang dengan masyarakatnya kurang. Ya silakan kalau mampu silakan, sebenarnya nggak ada larangan. Buktinya banyak kok orang yang puasa terus banyak. Artinya ini berbicara tentang sosial fisik, ya, doa, spirit dan yang lain itu bukan jalurnya. Artinya kalau kalau kepengen bermasyarakat secara nyata ya silakan puasa, tapi ya jangan puasa terus. Sebab nanti kita nggak kuat. Artinya nggak kuat itu minimal kita akan menyiksa diri. Ngoyo. Wa qalat Mu'adzatu al-Adawiyyah sa'altu Aisyah radhiyallahu anha akana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu min kulli syahrin 3 ayyam. Qalat na'am, fa qultu laha min ayyami syahri kana yasum. Qalat lam yakun yubali min ayyi ayyami syahri yasum. Ada perempuan hebat namanya Mu'adzah. Ya. Mu'adzah
dari desa Adawiyah Al-Basriyah. Tanya kepada Dewi Aisyah, wahai Aisyah, wahai rautuku, Kanjeng Nabi itu puasa 3 hari enggak setiap bulannya? Iya, kata Dewi Aisyah. Ya, puasa. Terus tanya lagi, min ayyi ayyami syahri kana yasumu, mulai dari hari apa? Dari mana Kanjeng Nabi, hari apa ya, puasanya, tanggal berapa mulainya? Kanjeng Nabi bebas. Kata Dewi Aisyah, bebas. Kanjeng Nabi tidak kenal waktu. Pengen puasa ya puasa, enggak ya enggak. Lah itu. Bebas. Sayyidah Mu'adzah Al-Adawiyah itu orang hebat ya, alim, ahli ibadah, menjadi istrinya Silah bin Asyam. Jadi Nyai Mu'adzah itu di sini dijelaskan dulu, tuhyi al-laila ibadatan. Kalau malam itu ibadah terus. Wa taqulu ajibtu li'ainin tanamu wa qad alimat tular ruqadi fi zulmil kubur. Keheranan beliau itu. Jadi kan setiap malam itu kan ibadah terus. Dewi Mu'adzah apa Nyai Mu'adzah itu, Mu'adzah. Sebab beliau itu ngomong sama matanya sendiri. Aku tuh heran sama kamu tuh, tak mata, masa kamu tidur terus sih? Padahal kan kamu tahu bahwa tidur terpanjang ya di kuburan sing gelap kah? Ya. Itu yang enak itu tidur di kuburan. Ya maksudnya enak tuh. Ya merem terus ngoten ya, terpejam terus di kuburan. Kok hidup kok tidur terus. Nah itu. Akhirnya beliau selalu menghidupkan malamnya dengan ibadah. Ya, ini sedikit cerita tentang Dewi ataupun Nyai Mu'adzah Al-Adawiyah. Ya, jadi pada intinya untuk pertemuan kali ini, puasa sunnah mutlak itu kapan saja ya, kapan saja, yang penting tidak pada hari yang dilarang berpuasa, seperti yaumul id, seperti yaumul syak, seperti ayyamit tasyrik ya. Itu. Terus pahalanya besar sekali yang namanya puasa itu. Jaminannya adalah maghfirah dan thawab, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata Kanjeng Nabi, dijauhkan dari api neraka. Maka dari itu mari kita berpuasa sekuat mungkin nanti setelah Ramadan ya. Kita berpuasa sekuat mungkin ya, kalau mampu ya Senin Kemis ya. Semoga kita semua mampu melakukan ibadah puasa sunnah mutlak. Al-'afwu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.